Bab 1561, Membayar Upeti. Nama, peternakan tingkat dewa penulis, lembut dalam senjata baja. Plus matikan mengatur ulang. Selama Xia Ruofei berpartisipasi dalam permainan, ia harus berada di urutan pertama tendangan bebas. Ini tidak diragukan lagi. Selain itu, para pemain yakin bahwa setelah menonton permainan lemparan bebas tetap Xia Ruofei dan Mark Roca, mereka tidak akan memiliki ide untuk bersaing dengan Xia Ruofei untuk mendapatkan tendangan bebas. Sebelum pertandingan, Ruby bahkan menegaskan bahwa siapapun yang menciptakan penalti dalam permainan tersebut juga akan dihukum oleh Xia Ruofei. Apalagi jarak bola sekitar 33 meter dari gawang. Bagi pemain lain, tendangan bebas langsung dari posisi ini memiliki tingkat keberhasilan yang sangat rendah. Xia Ruofei adalah pengecualian. Setelah tendangan bebas ini terjadi, Wu Lei berlari untuk menarik Xia Ruofei dari lapangan untuk pertama kalinya dan bertanya dengan prihatin, "Xia saudara, apakah baik-baik saja?" Xia Ruofei menyeringai dan berkata, "Tidak apa-apa, tapi tidak ada pertahanan. Saya sedikit ditarik dan kehilangan fokus, kalau tidak saya bisa menghapusnya dan menembak langsung. Sekarang hampir sama, tingkat keberhasilan tendangan bebasmu di posisi ini masih sangat tinggi." Wu Lei berkata sambil tersenyum. Di belakang tim, pemain lama Victor Sanchez mengambil bola, berlari ke arah Xia Ruofei, dan menyeringai, "BSS. Ayo, berjuang untuk yang lain." Xia Ruofei mengangguk sambil tersenyum. Pelanggaran ini sangat jelas terlihat sekarang, dan seragam Xia Ruofei mengalami cacat parah, sehingga para pemain Girona tidak memiliki kontroversi apapun mengenai penalti dan kartu kuning, dan segera mulai berbaris di tembok di bawah komando penjaga gawang. Pemain Spanyol pun mengerahkan pasukannya di garis depan kotak penalti dan siap memasukkannya. Bola ini jauh dari gawang. Jika digantikan pemain lain, Girona pada dasarnya hanya akan secara simbolis menyusun satu atau dua orang untuk membentuk tembok. Fokusnya adalah pada pertahanan di area penalti karena bolanya besar. Kemungkinannya akan digantung di area penalti, memungkinkan pemainnya untuk melakukan tembakan. Namun, pelatih kepala Girona jelas telah mempelajari video permainan Xia Ruofei. Dia tahu bahwa 33 meter bukanlah jarak yang aman, dan itu sepenuhnya berada dalam jangkauan Xia Ruofei. Oleh karena itu, ia juga dipesan terlebih dahulu. Para pemain berdiri berjajar, dan senantiasa mengatur posisi sesuai dengan garis penjaga gawang pada garis yang ditarik oleh wasit. Penjaga gawang juga dekat dengan musuh. Bola ini boleh saja ditembakkan Xia Ruofei secara langsung, namun tidak menutup kemungkinan adanya umpan panjang ke area penalti. Lagi pula, pemain Spanyol itu juga memiliki beberapa poin tinggi, dan persaingan untuk sundulan tidak berkurang. Oleh karena itu, pertahanan di area penalti tidak bisa diabaikan, melainkan satu tim beranggotakan 11 orang. Usai mengeluarkan 4 peleton, sisa orang agak diregangkan untuk bertahan di area penalti. Meski bola masih jauh dari gawang, Girona sangat gugup. Xia Ruofei, dengan wajah santai, meletakkan bola pada titik yang ditarik oleh wasit dengan semprotan busa di titik pelanggaran, dan kemudian mulai mundur perlahan untuk memperluas jarak pendekatan. Orang-orang Spanyol bahkan tidak mengatur pemain lain untuk datang dan lari, meninggalkan Xia Ruofei sendirian sebelum sepak bola. Bukan rahasia lagi bahwa Xia Ruofei adalah tendangan bebas pertama tim. Wasit membenarkan tembok tersebut, lalu berbicara untuk mengingatkan kedua pemain di dekat area penalti bahwa tidak boleh ada gerakan di tangannya, dia akan mengawasi semua orang. Kemudian wasit mengalihkan pandangannya ke arah Xia Ruofei, memasukkan peluit ke dalam mulutnya, dan melakukan gerakan lemparan bebas. Sambil meniup peluit, saat ini, Xia Ruofei pertama kali melihat ke layar besar papan skor, saat ini waktu permainan telah mencapai sekitar 20 menit 30 detik di babak pertama. Xia Ruofei mengerang sedikit, memberi isyarat kepada wasit, dan melangkah maju untuk memainkan sepak bola lagi. Meskipun kepala wasit sedikit terkejut, dia segera kembali dan tidak mengatakan apa-apa. Bagaimanapun, pemain Spanyol itu kini penuh momentum, Xia Ruofei tidak perlu menggunakan metode ini untuk menunda waktu, dan babak pertama baru 21 menit. Masih terlalu dini sebelum pertandingan berakhir. Selain itu, beberapa pemain lebih teliti dalam mengayunkan bola, dan yang lain akan mengetahui posisi inti katup. Posisi ini adalah tempat tersulit dalam sepak bola.
Jika Anda mengenai inti katup saat melakukan lemparan bebas, Anda dapat mengusulkan kecepatan bola yang lebih cepat dan mudah untuk melempar bola elevator. Ketika rumput tidak terlalu rata dan posisi bola sedikit terguling, banyak pemain yang akan mengubah posisi bola. Hal ini juga diperbolehkan oleh peraturan, jadi wasit tidak berkata apa-apa. Para pemain Girona sedikit kesal. Mereka merasa gugup untuk waktu yang lama. Alhasil, Siarwofei tiba-tiba mengatur ulang posisi bolanya. Kejutannya sungguh tidak bagus. Siarwofei menghabiskan lebih dari 10 detik dengan lambat, mengembalikan bola ke tempatnya, dan kemudian mundur selangkah demi selangkah. Saat dia melangkah mundur, dia melihat layar besar papan skor. Waktunya mencapai 20 menit 55 detik. Siarwofei berdiri diam, lalu menatap gawang Girona, menginjak kakinya dan mulai berlari. Penjaga gawang Girona pun menurunkan fokusnya, menatap sepak bola dengan penuh perhatian, siap melakukan penyelamatan kapan saja. Tembok yang dibangun para pemain Girona pun semakin tegang. Karena takut lepas landas cepat atau lambat, bola bocor dari atas mereka. Perjalanan Siarwofei memakan waktu 3 detik. 20 menit dan 58 detik, Siarwofei berlari ke arah sepak bola, kaki kirinya terjun ke rumput, dan kaki kanannya tidak berayun terlalu jauh, tetapi karena inersia run up, ia hanya menendang bola dengan kaki luarnya. Posisi tengah bawah. Hanya dengan melihat tindakan Siarwofei, banyak orang bahkan berpikir bahwa ini seharusnya hanya sekedar izin. Nyatanya, tendangan Siarwofei cukup bertenaga. Usai, ledakan, pemain Girona yang membentuk tembok tanpa sadar melesat dengan sekuat tenaga. Namun, tendangan Siarwofei tidak hanya cepat, tapi juga tinggi. Tembok manusia tidak memainkan peran apapun. Sepak bola terbang tepat di atas tembok manusia. Tembakan di bagian luar punggung kaki seringkali memiliki lengkungan yang besar, sehingga penjaga gawang Girona dengan cepat membuat penilaian antara lampu listrik dan batu api. Saat bola muncul dari atas pemain Girona yang membentuk tembok, ia dengan cepat bergerak menuju arah tiang jauh melayang. Namun ia tidak menyangka lengkungan tembakan Siarwofei pada awalnya begitu aneh hingga bola benar-benar mengarah ke sudut jauh. Jika busurnya tidak menarik terlalu banyak, ia tidak akan meluncur keluar. Lintasan itu seharusnya menembus sudut jauh, tetapi selama penerbangan, bola sedikit bergoyang karena gesekan dengan udara, dan lengkungannya semakin meningkat. Ketika penjaga gawang Girona bergegas keluar, dia melihat bahwa bola pertama-tama mendekatinya dengan cepat, kemudian dengan cepat menjauh darinya, dan berlari menuju sudut dekat gawang. Penjaga gawang Girona merasa sangat putus asa. Dia telah kehilangan fokusnya, dan mustahil untuk bergerak ke arah yang berlawanan saat ini. Dalam proses pendaratan, kiper Girona sepertinya memiliki alpaka yang tak terhitung jumlahnya di kepalanya. Dia diam-diam berpikir dengan gigi terkatup, untuk pertama kalinya, ketika dia melihat seseorang mendekati sudut, dia harus melangkah sejauh ini. Apakah Anda memamerkan kaki Anda? Penuh kebencian. Dikatakan bahwa waktunya sudah terlambat, tembakan Siarwofei sebenarnya sangat cepat, dan waktu penerbangan sepak bola di udara hanya 2 detik. Ketika waktu yang ditampilkan di layar lebar melonjak menjadi 21 menit, sepak bola pun membentur gawang di saat yang bersamaan. Booming. Stand di Stadion El Prat mendidih. Semua fans Spanyol berdiri dari tempat duduk mereka, berpikir penuh semangat ke arah Siarwofei, bertepuk tangan dengan hangat. Setelah mencetak gol indah ini, Siarwofei memberi isyarat kepada rekan satu timnya untuk tidak merayakannya. Dia mengulurkan jari telunjuknya, mengarahkan tangannya ke langit, dan berlari ke sisi utara tribun, yang sangat besar. Dia berdiri di bawah mimbar dan memberi hormat ke sisi ini. Selebrasi Siarwofei ini membuat para supporter Spanyol semakin heboh menyaksikan pertandingan tersebut. Mereka bertepuk tangan ke arah Siarwofei dan bersorak pada saat yang bersamaan. Para penggemar di stand ini pun semakin heboh. Beberapa penggemar muda terus-menerus memukuli dada mereka, sementara yang lain mengibarkan bendera di tangan mereka. Stadion El Prat tiba-tiba menjadi lautan kegembiraan. Seorang komentator yang akrab dengan sejarah klub Spanyol itu pun langsung merespon. Komentator sepak bola dari 4 televisi nasional Spanyol segera berkata, tidak ada keraguan bahwa gol Sia luar biasa, dan itu memang Tuan Sibo. Tapi yang ingin saya katakan adalah bahwa gol ini lebih penting. Pentingnya ini,
Xia menolak selebrasi rekan satu timnya untuk pertama kalinya setelah mencetak gol, namun malah mengarahkan tangannya ke langit dan kemudian berlari ke tribun utara. Saya pikir para penggemar Spanyol harus lebih jelas tentang apa artinya ini. Tanda seru. Narator menjelaskan kepada para penggemar yang menonton TV di depan TV, Xia ini adalah penghormatan kepada mendiang tim Spanyol Dani Halke. Jadi dia mengulurkan tangan ke tribun utara. Nihal memberi hormat. Sejak kematian mendadak Dani Halke karena serangan jantung, Stadion El Prat memiliki tradisi. Di menit ke-21 setiap pertandingan, para penggemar akan secara spontan bertepuk tangan dan memberi penghormatan kepada mendiang kapten Spanyol, karena nomor punggung Dani Halke adalah 21. Tidak kurang dari menit ke-21. Komentator melanjutkan, jadi, jelas dia menggunakan gol ini sebagai hadiah untuk Dani Halke. Tentunya, fans Spanyol yang berada di lokasi juga sangat tersentuh. Kami bahkan melihat beberapa fans wanita dengan mata merah melalui close-up. Petik 2. Penggemar yang menonton pertandingan mungkin tidak dapat melihat detail ini, tetapi staf yang bertanggung jawab atas siaran televisi menangkapnya dengan tajam dan memberitahu penonton dengan jelas melalui bahasa lensa. Selain itu, para komentator yang melihat cuplikan pemutaran juga menyadari bahwa mereka melewatkan detail ini selama komentar, dan mulai mencari pelengkap selama pemutaran. Dengan cara ini, para penggemar yang menonton pertandingan di depan TV akan segera mengetahuinya. Untuk sementara waktu, baik fans Spanyol atau bukan, mereka semua mengagumi operasi Xia Ruofei. Supporter Spanyol semakin terharu, sedangkan supporter netral melihat kepercayaan mutlak Xia Ruofei sebelum melakukan tendangan bebas. Sebelum lemparan bebas dimulai, saya sudah berencana untuk membiarkan sepak bola masuk ke gawang hanya dalam 21 menit. Gelombang operasi ini terlalu keras. Hal ini juga mencerminkan kestabilan gerak kaki Xia Ruofei dari satu sisi. Melalui ketiga permainan ini, dunia luar memiliki gambaran kasar tentang Xia Ruofei, gerak kaki yang halus, penglihatan yang luas, pandangan keseluruhan yang kuat, kemampuan menembak jarak jauh yang luar biasa. Semua kelebihan ini ada dalam satu orang, mereka dilahirkan untuk bermain sepak bola. Dalam jargon industri dialog komik, inilah santapan kakek. Kalau industri sepak bola juga punya nenek moyang. Gol Xia Ruofei sukses memicu heboh di Stadion El Prat. Para fans tak mau duduk berlama-lama, tak henti-hentinya meneriakkan nama Xia Ruofei, bahkan banyak fans yang memujanya. Hal ini seolah mengumumkan lahirnya raja baru Stadion El Prat. Ruby juga sangat bersemangat di pinggir lapangan. Ketika Xia Ruofei hendak melakukan tendangan bebas, dia sudah berdiri dan berjalan ke pinggir lapangan. Ketika tembakan Xia Ruofei tepat mengenai sasaran, Ruby mau tidak mau bersorak. Dia tahu bahwa tendangan bebas Xia Ruofei sangat akurat, tetapi konversi nyata menjadi gol dalam pertandingan masih akan membuatnya bergairah. Seolah-olah seorang komentator asing menganalisa gol Xia Ruofei dan bercanda bahwa tendangan bebas pada 30 meter berikutnya akan menjadi tendangan penalti bagi Xia Ruofei. Namun ada perbedaan besar antara tendangan bebas dan penalti. Ketika Ruby mendengar para penggemar terus-menerus meneriakkan nama Xia Ruofei, dan bahkan memujanya, dia tidak bisa menahan nafas diam-diam ketika dia bahagia, dia pasti memiliki potensi untuk menjadi pemain level ini di Romesi. Di tim Spanyol itu pasti setinggi paha, tapi kenapa bisa jadi pengusaha sukses? Karir Xia Ruofei begitu sukses sehingga pada dasarnya ia tidak bisa menganggap sepak bola sebagai bisnis utamanya. Ini adalah hal yang kejam. Di dalam kotak VIP di tribun, saat Xia Ruofei menembak ke gawang, Ling Qingshui dan Song Wei bersorak pada saat yang sama, lalu mereka berpelukan erat. Zhou Leiyun pun berdiri dan bertepuk tangan sambil tersenyum, apalagi melihat Xia Ruofei memberikan penghormatan kepada Dani Halke dengan cara yang begitu istimewa, dan dipuja oleh penonton, hati Zhou Leiyun sulit untuk menekan emosi emosionalnya. Setelah ia bergabung dengan klub Spanyol tersebut, selalu ada pertentangan, baik di dalam klub maupun di kalangan fans. Masyarakat Eropa yang bangga tampaknya tidak sepenuhnya menerima kenyataan bahwa Hua Xia telah bangkit. Ketika pemilik klub menjadi Hua Xia, orang-orang ini tidak pernah bisa berbalik dalam hati itu. Meski tidak ada perlawanan skala besar, Zhou Leiyun masih bisa merasakan keterasingan itu. Bisa dibayangkan bahwa setelah tindakan Xia Ruofei, setidaknya di tingkat penggemar,
kesan mereka terhadap orang-orang Tiongkok tiba-tiba akan banyak berubah, dan bagi pemilik klub Tiongkok, penolakan mereka tiba-tiba akan berkurang. Bagaimanapun, Xia Ruofei juga salah satu pemilik klub. Zhou Leiyun tidak bisa menahan diri untuk diam-diam menghela nafas bahwa dia membutuhkan banyak kerja keras untuk membalikkan prasangka yang melekat. Mungkin Xia Ruofei akan menggunakan tujuan untuk mengubah semua ini. Sekarang kalau dipikir-pikir, masuknya ibu kota Xia Ruofei ke klub Spanyol adalah keputusan paling tepat yang pernah dia buat. Setelah Spanyol membalikkan kemenangan Barcelona, harga saham grup Shengxi milik Zhou Leiyun mengantarkan beberapa papan batas harian, dan kekayaan bersihnya meningkat setidaknya 10 atau 2 miliar karena pukulan tajam Xia Ruofei. Performa luar biasa Xia Ruofei dan Wu Lei di game ini jelas akan menjadi kabar gembira bagi grup Shengxi setelah kabar tersebut kembali ke Tiongkok. Jika Spanyol akhirnya berhasil menembus teater Eropa karena kemenangan di dua laga tersebut, maka lebih baik lagi. Memikirkan harga saham yang kemungkinan besar akan naik, Zhou Leiyun tidak bisa menahan tawa. Di lapangan, para pemain Spanyol bereaksi setelah melihat selebrasi Xia Ruofei. Mereka semua berlari ke arah Xia Ruofei, mengepung Xia Ruofei di tengah, dan memberikan penghormatan kepada Tif besar Dani Halke di tribun. Beberapa pemainnya merupakan veteran klub Spanyol tersebut. Mereka dan Dani Halke adalah rekan satu tim. Beberapa dari pemain ini masih berjuang untuk klub di lapangan, dan sebagian besar waktu mereka duduk di bangku cadangan dan datang ke bangku cadangan. Akhir karirnya, saat ini, hati mereka penuh dengan emosi, bahkan ada yang menitikkan air mata. Perayaan gol Xia Ruofei berlangsung sedikit lebih lama. Bukannya dia ingin menunda waktu dengan sengaja. Para supporter yang berada di tribun dan rekan satu tim di dalam dan luar lapangan terlalu antusias. Wasit rupanya tahu apa arti Dani Halke bagi pemain Spanyol itu, jadi dia tidak datang untuk menyela Xia Ruofei. Bahkan lawan pemain Spanyol Girona di pertandingan ini, para pemainnya tidak protes, dan tidak ada yang mau terburu-buru memulai kembali bola. Meski pertandingan hanya berlangsung lebih dari 20 menit, Girona sempat tertinggal 3 gol, hanya menyelamatkan beberapa gol, dan langsung terkena dampak tendangan bebas super jarak jauh Xia Ruofei. Kini para pemain Girona diliputi kebingungan, bahkan pelatih kepala mereka pun tumpul. Dalam situasi ini, pelatih kepala terbaik pun tidak bisa berbuat apa-apa, meski menggunakan kuota pergantian pemain lebih dari 20 menit untuk menyesuaikan tim, efeknya tidak akan terlalu bagus. Karena permasalahan Girona adalah tertindas total, bukan pemain lemah atau link sama sekali. Bagaimana hal ini membuat pelatih kepala menyesuaikan diri? Semangat pemain Girona sudah sangat rendah, dan kini mereka bahkan tidak memiliki kemewahan untuk mengejar skor kembali. Selama mereka tidak bisa lagi kehilangan bola, mereka akan membakar dupa. Masalahnya sekarang masih ada waktu bermain lebih dari 70 menit. Dengan keadaan dan kesenjangan kekuatan antara kedua belah pihak, terlalu sulit untuk tidak kehilangan bola. Faktanya, gol Girona berikutnya akan segera tiba. Usai membuka kembali bola, Girona tak bisa menyerang lagi. Dia tidak bisa bertahan begitu saja. Para pemain bermain dengan sangat tidak nyaman, dan pemikiran semua orang tidak bersatu. Lini tengah dan lini belakang juga tampak tak tersentuh. Xia Ruofei lah yang memanfaatkan kesempatan ini. Pada menit ke-35 pertandingan, ia melewati pisau bedah dengan pisau bedah dan langsung menembus lini belakang Girona. Wu Lei, yang memiliki indera penciuman yang baik di depan pintu, sekali lagi melakukan serangan cepat dari bek Girona, dan sekali lagi melakukan pukulan lurus yang bagus melawan offside. Dia sekali lagi mendapat peluang untuk melakukan satu tembakan. Kali ini Wu Lei tidak memenuhi tujuan baik Xia Ruofei. Menghadapi kiper, Wu Lei dengan tenang mendorong bola level rendah dengan lengkungannya dan mengoper tepat di bawah selangkangan kiper. 4-0. Paruh pertama pertandingan belum usai, skor sudah mencapai 4-0. Dari 4 gol tersebut, Xia Ruofei menang 2 kali, dan 2 gol lainnya dicetak oleh Iglesias dan Wu Lei. Faktanya, kedua gol tersebut berhubungan langsung dengan Xia Ruofei, semuanya dari pukulan lurusnya yang tajam. Jika gol pertama Wu Lei tidak besar, dia akan mencetak gol, dan hasilnya berubah menjadi assist untuk Iglesias, dan Xia Ruofei, yang seharusnya mendapatkan stat assist, menjadi seorang penyerang. Bola kedua secara alami dibantu oleh Xia Ruofei. Dengan kata lain, dalam 35 menit pertandingan,
Xia Ruofei telah mencetak 2 gol dan 2 assist, Wu Lei juga mencetak 1 gol, dan ada 2 data assist di tangannya. Performa seperti itu, bahkan Luo atau Messi tidak bisa tampil di setiap pertandingan. Meskipun ini adalah data keseluruhan permainan, itu adalah transkrip yang cukup menarik. Menghadapi transkrip seperti itu, siapa yang berani bilang pemain China tidak bagus? Setelah Wu Lei mencetak gol, dia bergegas menuju Xia Ruofei dengan penuh semangat. Dia bahkan melemparkan beberapa rekan satu timnya yang mencarinya untuk merayakannya, dan langsung memeluk Xia Ruofei. Terima kasih, kakak Xia, terima kasih. Wu Lei berkata dengan penuh semangat. Xia Ruofei menepuk bahu Wu Lei sambil tersenyum dan berkata, lihat. Sederhana sekali, di masa depan, kamu tidak memiliki tekanan psikologis apapun. Tendangan normal, kemungkinan mencetak gol sangat besar. Dan bahkan jika tiang tunggal adalah Anda tidak perlu berpikir keras. Tidak ada pemain yang mendapat skor 100% di nomor tunggal. Anda dapat menunjukkan kemampuan Anda sebagai penembak jika mendapat nomor tunggal. Xia Ruofei juga memanfaatkan kesempatan untuk merayakan gol dan juga memberikan Wu Lei beberapa panduan psikologis. Bagaimanapun, gambaran Wu Lei tentang satu tembakan tidak maju telah mengakar kuat di hati orang-orang. Setiap kali dia melewatkan satu tembakan, gelombang besar ejekan akan tertarik, dan tekanan psikologisnya sendiri juga akan terjadi meningkat, sehingga membentuk lingkaran setan. Xia Ruofei juga tidak ingin striker terbaik di negeri ini terjerumus ke dalam bayang-bayang psikologis, apalagi Wu Lei yang rendah hati dan pekerja keras merasa bahwa dia sangat marah pada dirinya sendiri. Terima kasih Xia, Wu Lei menyeringai. Rekan satu tim juga datang untuk merayakannya, dan semua orang berjalan berdampingan menuju wilayah mereka sendiri. Sekitar setengah jam, kami kalah 4 gol berturut-turut, para pemain Girona hampir pingsan. Setelah tendangan ulang off, mereka bahkan tidak mengorganisir serangan Yu Wang yang selama ini melemparkan bola di backcourt. Namun, tim Spanyol memanfaatkan semangat tersebut dan segera mulai menekan frontcourt, yang membuat tendangan Girona tidak begitu mudah selama bola berada di bawah kaki lebih lama. Akan ada pemain Spanyol yang segera mendekat, membuat para pemain Girona sangat malu. Jika bola tidak bisa jatuh, mereka hanya bisa menendang dengan kaki besar ke arah yang lain alhasil. Tidak ada gunanya selain mengembalikan bola ke lawan dengan sia-sia. Di pihak Spanyol, pelanggarannya berjalan baik. Dengan 4 gol, semua pemain tidak memiliki beban psikologis, ini adalah permainan kemenangan. Dalam permainan, semakin santai mentalitasnya, semakin baik Anda bisa bermain. Banyak pemain yang tampil sangat baik selama latihan, tetapi begitu mereka memasuki pertarungan sebenarnya, berbagai masalah akan terungkap, yang sebagian besar disebabkan oleh mentalitas. Faktanya, setiap pemain tidak dapat membawa kondisi latihannya ke dalam permainan 100%, itulah sebabnya bahkan gerak kaki banyak pemain tim nasional sepak bola yang tampil di luar lapangan terlihat bagus. Orang-orang membuat kesalahan begitu mereka ditekan. Sayap Spanyol pun mulai sering memasukkan assist. Girona berada dalam bahaya sebelum gol tersebut, mengandalkan level super sang kiper untuk nyaris menjaga skor saat ini. Namun pada menit ke-43, gawang masih belum terjaga. Xia Ruofei tidak bisa menahan diri ketika melihat Wu Lei mengoper bola. Karena posisi Wu Lei sebenarnya sangat bagus, dan sudut gawangnya tidak kecil, dia bisa menembak sendiri, dan kemungkinan mencetak gol sangat besar. Xia Ruofei tidak menyangka Wu Lei memilih untuk lulus. Sejujurnya, Xia Ruofei merasa bahwa jenis bola tanpa konten teknis ini agak mengganggu, dia sekarang menghadapi gawang kosong yang besar, bahkan jika seseorang yang belum pernah memainkan bola datang, ada kemungkinan besar dia bisa melakukannya, skor. Tentu saja, Wu Lei sudah memasukkan kue itu ke mulutnya, dan Xia Ruofei tentu saja tidak bisa menolaknya. Dia menstabilkan pikirannya, mempercepat 2 langkah untuk mengejar sepak bola, dan kemudian dengan lembut mendorong dengan lengkungan untuk mengirim bola ke gawang yang kosong dengan mudah. 5-0, menjelang akhir babak pertama permainan, Xia Ruofei kembali menulis ulang skor. Gol termudah itu pun ia manfaatkan untuk melakukan hat-trick di babak pertama. Wu Lei, seorang striker, justru melakukan assist hat-trick. Para pemain Girona memasang ekspresi mati rasa di wajah mereka, dan mereka menatap kosong ke arah gawang, seolah setengah pertandingan ini adalah mimpi buruk.
Apalagi sang bek tengah yang baru saja melewatkan kado tersebut, tergeletak di lapangan dengan wajah menghadap ke belakang, dan tidak bangun beberapa saat. Setelah Xia Ruofei mencetak gol, Wu Lei tampak lebih bersemangat dibandingkan Xia Ruofei. Dia bergegas ke Xia Ruofei dan berkata dengan keras, "Xia saudara. Hat-trick, hat-trick, kamu hanya melakukan hat-trick di separuh waktu." Xia Ruofei tersenyum pahit dan berkata, "Lazy, kenapa kamu tidak langsung mencetak gol? Kamu bisa dengan mudah mencetak bola." Wu Lei berkata sambil tersenyum, "Nah, posisi Anda lebih baik. Selain itu, jika Anda mencetak gol ini, Anda memiliki hat-trick. Artinya berbeda. Selain itu, bukankah saya membantu dengan hat-trick? Itu, suatu tonggak sejarah. Sekarang, saya mungkin mendapat 1 digit assist di musim lalu, dan saya mendapat 3 assist dalam 1 pertandingan hari ini. Saya masih bermain dengan Anda." Petik 2. Xia Ruofei berkata sambil tertawa, "Jelas itu kamu bisa mencetak gol. Tapi kamu berubah menjadi assist. Kamu senang." Wu Lei tersenyum ramah dan berkata, "Saya senang Anda mencetak gol." Pada saat ini, para pemain Spanyol juga datang untuk merayakannya. Xia Ruofei tidak banyak bicara, lagi pula, gol tersebut telah menjadi kenyataan. Ia menyentuh bagian belakang kepala Wu Lei dan berkata, "Teruslah berjuang untuk mendapatkan gol di babak kedua, setengah. Tidak ada yang lebih baik dari gol, lagi pula, Anda adalah seorang striker." Tanda seru, Wu Lei berkata dengan gembira. Orang-orang Spanyol tidak merayakan terlalu banyak, tetapi setelah melakukan tos dengan Xia Ruofei, mereka berjalan berdampingan ke arah wilayah mereka sendiri. Para supporter Spanyol yang berada di tribun benar-benar bernyanyi dan menari, seolah-olah ini adalah hari libur. Untuk mengetahui kekuatan tim Spanyol secara keseluruhan, sangat sulit untuk meraih kemenangan sebesar itu sepanjang musim. Para penggemar di rumah sangat berharga untuk mendapatkan tiket pulang. Harga. Para komentator dari berbagai platform siaran tentu saja tidak segan-segan memuji berbagai kata, dan memberikan segala pujian kepada Xia Ruofei sebanyak-banyaknya. Shenhua Fangjian dan Jia Tianning dari Huaxia bahkan lebih bersemangat. Toh, bola tersebut berasal dari kerjasama halus dua pemain Tiongkok. Pertama, umpan indah Xia Ruofei mengoyak seluruh lini pertahanan Girona, memberikan kesempatan Wu Lei untuk berhadapan langsung dengan kiper lawan, kemudian Wu Lei tidak serakah sama sekali, dan dia kembali ke bola dan kembali ke bola Xia Ruofei. Pada akhirnya Xia Ruofei dengan mudah mendorong gawang yang kosong dan menyelesaikan seluruh proses ofensif. Pada dasarnya, tidak ada pemain Spanyol lain yang ikut serta dalam serangan ini. Kerja sama Xia Ruofei dan Wu Lei berhasil menembus gawang Girona dengan mudah. Shen Fangjian dan Jia Tianning berbicara dengan tim sepak bola nasional. Kabar keputusan Xia Ruofei bergabung dengan timnas sudah diketahui penggemarnya beberapa hari lalu, yang berarti timnas punya satu lagi pencetak gol stabil. Apalagi tendangan bebas Xia Ruofei, momen kritis tersebut pasti bisa mengejutkan timnas. Keadaan Xia Ruofei dan Wu Lei panas, dan semua orang penuh harapan untuk kualifikasi Piala Dunia Sepak Bola Nasional. Di Stadion El Prat, banyak reporter media olahraga, termasuk beberapa reporter yang ditempatkan di Barcelona oleh Huaxia Sports Media, pada dasarnya ada di sana. Sementara para wartawan kagum dengan keadaan Xia Ruofei, mereka tidak bisa tidak memiliki sedikit simpati terhadap Girona, yang menjadi target persembahan bendera Xia Ruofei. Melahirkan hati yang rahasia, namun olahraga kompetitif sangatlah kejam. Jika Anda tidak kuat dan dalam keadaan buruk, Anda tidak bisa menyalahkan pihak lain karena kejam. Para reporter bahkan memikirkan judul laporan permainan ini, dan kata kuncinya adalah tragedi dan pembantaian sepihak. Usai pertandingan dimulai kembali, tim Spanyol akhirnya tidak menekan serangan gencar, dan Girona tidak memiliki semangat juang sedikit pun di akhir, sehingga pada akhirnya, tambahan waktu tambahan sekitar 5 menit, dan kedua kubu bermain sedikit membosankan. Sepak bola lebih tentang peralihan kendali di lini tengah. Begitu waktu tambahan cedera habis, wasit tidak membalas sedetik pun dan langsung meniup peluit di penghujung babak pertama. Para pemain Girona, seperti amnesti, menghela nafas lega sepanjang babak pertama. Mereka merasa tersiksa setiap detik di lapangan. Setelah mendengar peluit, tidak ada keraguan, semua menunduk dan menuju saluran pemain.
Semua pemain Spanyol tersenyum dan berjalan ke pinggir lapangan sambil tersenyum, sangat kontras dengan para pemain Girona. Meski baru turun minum, pelatih kepala Rubi tetap sama sepanjang pertandingan, berdiri di pinggir lapangan untuk menemui para pemainnya, dan melakukan tos dengan masing-masing pemain untuk merayakannya, hingga pemain terakhir pun keluar, berbalik dan berjalan menuju ruang ganti. 15 menit istirahat dengan cepat berlalu, dan para pemain dari kedua belah pihak kembali ke lapangan di bawah kepemimpinan wasit. Saat ini, penggemar di tempat kejadian menemukan bahwa Siaruofei tidak muncul di lapangan. Ofisial keempat juga memegang kartu pergantian pemain di pinggir lapangan, dan pemain Spanyol No. 14 Melendo juga berdiri di pinggir lapangan. Setelah ofisial keempat menunjukkan kartu pergantian pemain, karena tidak perlu menunggu pemain diganti, maka Melendo langsung berlari menuju lapangan. Ini yang diketahui semua orang, Siaruofei telah digantikan. Dan bukan hanya dia tidak muncul di lapangan, dia bahkan tidak terlihat di bangku cadangan. Penggemar yang menonton pertandingan di tempat dan di depan TV pasti merasa sedikit menyesal dengan kondisi panas seperti Siaruofei, ditambah kebugaran fisiknya, tidak ada masalah sama sekali. Jika dia terus bermain di babak kedua, dia pasti akan terus mencetak gol, senior kemungkinan Hai dan 5 putranya masuk departemen sangat besar. Di studio olahraga PP, Shen Fangjian memperhatikan pergantian pemain dan segera berkata, itu sedikit mengejutkan, Siaruofei digantikan. Namun, tidak ada yang akan berpikir bahwa kekuatan Siaruofei hanya cukup untuk bermain paruh waktu, saya bahkan berpikir ini seharusnya dia mengambil inisiatif untuk mengakhiri permainan. Bagaimanapun, dia telah sepenuhnya menunjukkan kekuatannya hanya dalam waktu setengah, dan tim sudah memimpin sejak lama. Diperkirakan dia merasa itu tidak ada artinya hanya menyalahgunakan piring secara membabi buta. Petik 2. Jia Tianning juga tersenyum dan berkata, meskipun sedikit mengecewakan, penggemar tidak boleh pergi karena ada pemain Tiongkok Wu Lei di lapangan. Dia mencetak gol di babak pertama dan juga memperoleh dengan 3 assist, penampilannya cukup eye-catching, namun dari segi gol, dibandingkan dengan hat-trick Siaruofei, sedikit dibayangi. Saya yakin penampilannya di babak kedua juga patut dinantikan. Ya, Shen Fangjian berkata, meskipun Siaruofei tidak ada di lapangan, serangan pemain depan Spanyol itu akan berkurang, tetapi karakteristik Wu Lei sangat jelas. Bagi Girona, yang tidak memiliki semangat juang, ia masih memiliki waktu 45 menit penuh, dan dia pasti punya peluang untuk mencetak gol. Petik 2. Tebakan Shen Fangjian dan Jia Tianning. Benar. Akhir dari Siaruofei memang merupakan permintaannya sendiri, jika tidak, bagaimana mungkin Rubi berani menggantikannya. Siaruofei memberitahu Rubi bahwa dia tidak berencana untuk terus bermain di babak kedua. Dari sudut pandang Rubi, dia masih sedikit khawatir Girona kehilangan mata merahnya. Bagi Siaruofei, penggagas tragedi hari ini, mendapat masalah. Anda harus tahu bahwa Siaruofei bukan hanya pemain inti tim, tetapi juga pemegang saham klub. Jika itu dihapuskan dalam game, itu akan menjadi lelucon. Jadi Rubi sangat senang mengatakan bahwa dia juga tertarik, lalu memanggil Melendo dan memerintahkannya untuk keluar dan melakukan pemanasan terlebih dahulu, menggantikan Siaruofei di babak kedua. Tidak ada ketegangan dalam permainan ini, jadi Siaruofei tidak muncul di lapangan, melainkan langsung mandi dan berganti pakaian di ruang ganti. Tentu saja, dia tidak lupa membiarkan Wu Lei ingat untuk kembali dengan membawa permainan bola. Meski ia dengan mudah menyelesaikan hat-tricknya, itu tetaplah hat-trick sungguhan, jadi ia harus mengambil kembali bolanya sebagai kenang-kenangan. Ketika pemain utama Spanyol keluar dari stadion, Siaruofei sudah mandi, mengenakan pakaian latihan kuning untuk pemain Spanyol, diam-diam keluar dari ruang ganti, dan berjalan ke kotak VIP di tribun. Siaruofei bahkan diam-diam mengubah penampilannya di sepanjang jalan, dan kemudian menekan pinggirannya hingga sangat rendah. Selain itu, banyak penggemar yang menonton hari ini mengenakan seragam atau pakaian latihan tim Spanyol. Siaruofei tidak berpakaian sama sekali. Pada pandangan pertama, para penggemar tidak menyadari bahwa raja baru tim Siaruofei lewat di depan mereka. Siaruofei segera datang ke kotak VIP tim tuan rumah. Sebelum dia mendorong pintu, dia mengembalikan penampilan aslinya. Di dalam kotak, Zhou Lei Yunzheng dan Song Wei Ling Kingsway sedang berdiskusi.
Mereka juga memperhatikan pergantian pemain dan hanya mengetahui bahwa Xia Ruofei berhenti bermain di babak kedua. Pada saat ini, pintu kotak dibuka oleh Xia Ruofei, dan mereka bertiga berbalik pada saat yang bersamaan. Ketika mereka melihat bahwa Xia Ruofei sebenarnya, mereka semua menunjukkan tampilan yang tidak dapat dipercaya, dan kemudian mereka berdiri dan menyapa mereka. "Mengapa kamu di sini?" Song Wei bertanya dengan cemberut. "General Manager Xia, permainan yang bagus untuk menunjukkan kekuatanmu, kamu belum menyelesaikannya." Zhou Leiyun berkata sambil tersenyum, "Dan kamu sebenarnya tidak berada di bangku cadangan, tetapi langsung pergi ke tribun." Petik 2. Xia Ruofei tersenyum dan berkata, "Saya sudah menangisi pihak lain di paruh pertama pertandingan, dan di babak kedua saya menendang si pengganggu. Sedangkan untuk bangku cadangan, di mana ada yang nyaman di sini? Lagi pula, itu menonton bola, kemana mencarinya tidak melihat." Petik 2. Karena itu, Xia Ruofei langsung menuju kursi empuk dan duduk dengan nyaman, berbalik dan berkata, "Duduk dan tonton pertandingan." Babak kedua telah dimulai. Baik Ling Qingsui dan Song Wei tidak bisa menahan diri untuk tidak menggelengkan kepala sambil tersenyum dan kembali ke tempat duduk mereka. Di paruh kedua pertandingan, semangat Girona masih rendah. Meski pelatih kepala mereka mengeluarkan banyak darah selama jeda, dan juga melakukan penyesuaian pergantian pemain, tampaknya hal itu masih berdampak kecil. Orang-orang Spanyol telah mengurangi kekuatan serangan dan kontrol lini tengah Xia Ruofei, tetapi secara keseluruhan, orang-orang Spanyol yang mengambil inisiatif. Wu Lei masih sangat aktif. Dia berkeliaran di antara lini belakang Girona dan posisinya yang terlalu fleksibel membuat para pemain Girona pusing. Selain itu, karena kekuatan Xia Ruofei, ditambah dengan usahanya sendiri, ia menunjukkan kekuatannya melalui kinerja yang lebih baik, jadi sekarang Wu Lei tidak lagi terisolasi dan tidak berdaya dalam tim, semua orang benar karakteristiknya juga semakin dipahami, He seringkali bisa memberikan tembakan yang bagus kepadanya, dan pergerakannya sering direspon oleh rekan satu timnya. Namun, dalam hal passing, bola Xia Ruofei adalah yang paling nyaman. Tanpa Xia Ruofei, kekuatan serangan pemain Spanyol itu turun secara signifikan. Dibandingkan dengan babak pertama, permainan ini sedikit membosankan. Namun, usaha Wu Lei yang tak henti-hentinya masih membuahkan hasil. Pada menit ke-63, pemain Spanyol No. 10 Dade melakukan tembakan jarak jauh di depan kotak penalti, menyebabkan kiper Girona membuat bola bebas. Wu Lei menembak ke arah Dade saat itu, ia dengan cepat dimasukkan ke dalam area penalti untuk menebus tembakannya. Sepak bola juga bermain ke arah Wu Lei. Dia menghadapi bola dengan jari kakinya, dan sepak bola masuk ke gawang. Setelah mencetak gol, Wu Lei bergegas menuju papan reklame. Para fans yang duduk di depan pun mengulurkan tangan padanya dan meneriakkan namanya. Wu Lei juga mencium logo tim di depan para penggemar, dan langsung mendapatkan banyak perasaan senang. Saat gol tercipta, direktur yang bertanggung jawab atas siaran langsung segera memberitahu salah satu kursi di area tribun dengan walkie-talkie dan dengan cepat mengarahkan kamera ke kotak VIP orang-orang Spanyol. Setiap kali Spanyol mencetak gol, kamera siaran akan mengarah ke kotak ini. Setelah memainkan pemutaran gerakan lambat dari gol tersebut, pemandu memotong layar ke kotak VIP setelah gol tersebut. Zhou Leiyun secara alami berdiri dengan senyuman di wajahnya dan bertepuk tangan atas rekan senegaranya yang mencetak gol. Gambaran ini tidak mengejutkan, tapi, segera sutradara di tempat, komentator yang bertanggung jawab atas penjelasan, dan layar lebar di tempat kejadian. Fans dan fans yang menonton bola di depan TV membuka mata mereka secara serempak. Karena, mereka semua melihat Xia Ruofei berdiri di samping Zhou Leiyun tersenyum dan bertepuk tangan. Meski ada pemain yang diganti, namun dari segi aturan, ia tidak punya kemungkinan untuk bermain lagi di permainan ini, namun meski begitu, pemain yang diganti akan tetap duduk di bangku cadangan dan menunggu akhir pertandingan. Ini juga semacam dukungan dan rasa hormat terhadap rekan satu tim, serta kerja sama tim. Tentu saja penampilan Xia Ruofei di bangku cadangan tidak akan dianggap sebagai pemain tim atau tidak menghormati rekan satu timnya. Bagaimanapun, dia adalah salah satu pemilik klub ini. Namun, semua orang melihat bahwa Xia Ruofei langsung pergi ke kotak VIP untuk menonton pertandingan di babak kedua.
Salah satu perasaan di hatinya adalah dia tidak menganggap Girona sebagai hidangan, bukan. Ini adalah penghinaan yang telanjang. Apa subteksnya? Untuk menghadapi Girona, saya hanya butuh waktu setengah lama. Saya bisa mandi di babak kedua dan duduk di tribun dengan rapi menunggu pertandingan berakhir. Banyak komentator yang tak kuasa menahan tawa melihat adegan ini. Para supporter Spanyol yang duduk di dekat box VIP cukup heboh. Meski area mereka terisolasi dari box VIP, mereka tetap berdiri dan melambai serta berteriak ke arah tersebut untuk menyatakan penolakan mereka. Favorit Xia Ruofei. Xia Ruofei melihat kotak VIP-nya dari dekat muncul di layar besar di tempat kejadian, dan dia tahu bahwa dia tampak impulsif. Ketika para penggemar di antara penonton melambai dan berteriak ke arah kotak VIP, dan benar-benar melemparkan lawan ke lapangan, Xia Ruofei tidak bisa menahan senyum pahitnya. Zhou Leiyun melihat tawa yang meriah itu sambil tersenyum, sementara Song Wei dan Ling Qingsui sudah sangat gembira dan tidak bisa tertawa. Xia Ruofei hanya bisa berdiri, melambai ke arah tribun di kedua sisi, untuk memberi penghormatan kepada para penggemar. Siaran langsungnya selalu menampilkan reaksi para penggemar di tribun dan situasi di box VIP. Selama setengah menit penuh, rekaman belum dialihkan ke lapangan. Hal ini diperkirakan sangat jarang terjadi dalam sejarah siaran sepak bola. Situasi, Huaxia Beijing, Studio Olahraga PP. Komentator Shen Fangjian berkata sambil tersenyum, tampaknya ancaman Girona terhadap Spanyol terlalu kecil, sehingga Xia selalu merasa bosan selama setengah waktu dan pergi ke tribun untuk menonton bola. Jia Tianning juga berkata, saya melihat beberapa penggemar yang bertubi-tubi mengatakan bahwa perilaku Xia Ruofei tidak menghormati rekan satu tim dan lawannya. Saya tidak tahu apa yang dipikirkan netizen tentang hal itu. Performa pemain Tiongkok kami yang ingin saya semprotkan ketika itu tidak bagus. Sekarang sangat sulit untuk memiliki pemain China yang tampil begitu baik. Tidak, ada dua pemain kami yang baru saja diganti dan tidak kembali ke bangku cadangan. Apakah kamu benar-benar berlutut terlalu lama? Jika kamu beralih ke Luo, akankah orang yang sama mengatakan hal yang sangat berbeda dan berpikir bahwa Luo memiliki kepribadian mendominasi? Petik 2. Jia Tianning hanya tamu yang diundang oleh PP Sports, jadi tidak ada begitu banyak kekhawatiran tentang berbicara. Shen Fangjian, sebagai narator olahraga PP, meskipun Jia Tianning mengatakan itu sangat masuk akal, tetapi hanya bisa berkeliling lapangan dan berkata, wajar jika netizen memiliki pendapat berbeda. Bagaimanapun, pandangan setiap orang berbeda. Tapi saya pribadi berpikir bahwa terlepas dari siapapun yang lebih toleran, belum lagi penampilan Xia Ruofei yang sangat eye-catching. Penampilannya di dua pertandingan ini benar-benar fenomenal. Bahkan media asing pun memujinya semaksimal mungkin. Ini benar-benar patut kita renungkan. Shen Fangjian relatif halus, namun maknanya masih sama dengan Jia Tianning. Sederhananya adalah berdiri di sisi Xia Ruofei. Permainan di lapangan akan berlanjut, dan tidak mungkin untuk menyiarkan kamera menghadap tribun sepanjang waktu, jadi setelah beberapa saat kegembiraan, semua orang akhirnya fokus ke lapangan, dan Xia Ruofei akhirnya bisa berhenti sejenak. Zhou Leiyun menoleh dan tersenyum, Xia Zong, kita telah memenangkan permainan ini. Xia Ruofei berkata sambil tersenyum, jika semua ini hilang, jangan menantikan perang Eropa. Pikirkan tentang degradasi musim depan. Tim Spanyol telah terdegradasi ke zona bebas rasa khawatir musim ini, dan mereka sekarang bekerja untuk skuad Eropa. Zhou Leiyun tertawa dan berkata, setelah konferensi pers terakhir Anda dengan Barcelona, bukankah Anda sudah mengatakan bahwa Anda ingin menginvestasikan setidaknya 100 juta euro untuk mendatangkan pemain? Biaya penandatanganan sebesar itu turun. Musim depan kami masih khawatir tentang degradasi. Xia Ruofei berkata, Zhou, Anda tahu, ini klub kami, bukan saya. Saya hanya akan membagikan bagian saya. Semua pemegang saham akan membayar sesuai proporsinya, jika tidak, maka bagiannya akan diencerkan. Benarkah? Apakah kamu bersedia diencerkan? Meskipun saya benar-benar ingin mengatakan bahwa sayalah yang dapat mengambil keputusan, tetapi jika saya tidak ingin menghabiskan banyak uang untuk membeli pemain, percuma jika Anda melepaskannya, karena Anda dan saya adalah bertindak bersama, dan keputusan saya adalah, Zhou Leiyun berkata sambil tersenyum, tapi menurut saya proposal Anda bagus.
Jadi saya pasti akan membayar uang ini. Adapun pemegang saham minoritas yang tersisa, jika mereka tidak bersedia membayar, itu akan baik-baik saja. Saya masih berpikir untuk mengambil kembali lebih banyak saham. Zhou Leiyun telah merasakan manisnya berinvestasi di klub sepak bola. Akuisisi awal klub Spanyol oleh Shengxi Group tidak menimbulkan banyak tanggapan di negara tersebut. Kini banyak klub Tiongkok, termasuk Granada yang akan segera melaju ke La Liga, bahkan Inter Milan Serie A yang semuanya berasal dari Tiongkok tim. Hanya saja klub Spanyol memasang spanduk indah dan memperkenalkan Wu Lei. Hanya dalam 2 atau 3 bulan, klub ini telah menjadi klub terkenal di Tiongkok. Manfaat langsung dari gelombang ketenaran ini adalah harga saham grup Shengxi terus meningkat, dan reputasi tidak langsung meningkat secara tidak langsung, yang bahkan lebih sulit diperkirakan. Setelah mendengarkan Xia Ruofei, dia mengangkat bahu dan berkata, itu dia. 100 juta euro, hanya lebih dan lebih. Anda harus berpikir bahwa begitu kita memainkan Perang Eropa musim depan, kita akan menghadapi pertempuran multi garis di awal musim ini, terutama Spanyol. Orang-orang tidak tampil di kompetisi Eropa selama bertahun-tahun. Kita harus menghadapi segala macam ketidakcocokan. Ketika kedalaman bangku cadangan tidak cukup, mungkin ada keruntuhan multi baris kemenangan dalam Perang Eropa, Liga juga akan terjerumus ke dalam lumpur. Oleh karena itu, pengenalan personel harus dilakukan, dan perlu untuk memperkenalkan pemain bagus dengan cara apapun. Tanda seru. Zhou Leiyun mengangguk dan berkata, klub telah mengirimkan pengintai untuk memeriksa para pemain. Ketika Ruby mendengar bahwa klub ingin merekrut banyak orang, antusiasme kerja sangat tinggi. Saat ini, Song Wei berkata dengan satu sentuhan, bukankah belum lama ini klub lamanya Royal Betis akan mengundangnya kembali dan membiarkan dia melatih tim Betis musim depan. Zhou Leiyun sedikit membeku, berkata dengan sedikit tidak terduga, saya tidak menyangka Nona Song tahu sedikit tentang klub kita. Zhou Leiyun juga dengan santai mengatakan bahwa Song Wei disalahkan karena suatu alasan, tapi dia merasa bersalah. Lagi pula, bagi dunia luar, Ling Qingshui adalah pacar Xia Ruofei yang terkenal. Song Wei dengan cepat berkata, saya kebetulan melihat berita ini beberapa hari yang lalu. Zhou Leiyun berkata sambil tersenyum, itu benar-benar terjadi, dan Royal Betis benar-benar berhubungan dengan Ruby. Saya tidak tahu apakah Ruby tergoda sebelumnya, tapi sekarang dia pasti menolak. Itu masih merupakan penghargaan Xia Zong. Kalau begitu, hanya karena saya mengatakan klub akan menghabiskan tidak kurang dari 100 juta euro untuk transfer musim depan. Xia Ruofei bertanya dengan alis. Tidak semuanya, kata Zhou Leiyun sambil tersenyum. Ruby berbicara kepadaku dengan jujur, selain biaya transfer 100 juta euro yang dikatakan Xia, membuatnya lebih percaya diri tentang situasi pertempuran multibaris yang mungkin dilakukan tim, menghadapi musim depan. Selain itu, apa yang membuatnya dengan tegas memperbarui kontraknya, serta keterampilan unggul yang ditunjukkan oleh Presiden Xia. Meskipun Presiden Xia tidak dapat menjamin bahwa setiap pertandingan akan dimainkan bersama tim, selama Presiden Xia dapat memberikan tim tersebut dukungan di pertandingan-pertandingan penting, dia pelatih kepala ini jauh lebih baik. Mungkin dia bisa bermain bagus di kompetisi Eropa musim depan. Petik 2. Xia Ruofei berkata sambil tertawa terbahak-bahak, menulis bersama Anda dan menunggu saya di sini. Membuatku lelah berlarian, maukah kamu mengingatnya musim depan? Zhou Leiyun buru-buru tertawa dan berkata, yah, mereka yang bisa melakukan lebih banyak pekerjaan. Xia selalu menyukai sepak bola. Sekarang klub telah bersatu dan hasilnya sangat menyenangkan, bukankah Anda ingin klub tumbuh lebih sejahtera di masa depan? Petik 2. Xia Ruofei berkata tanpa pandang bulu, itu tergantung pada situasinya. Tampaknya kinerja klub sama bagusnya, dan saya tidak bagus sama sekali. Harga saham perusahaan seseorang, itu kenaikan yang sangat tinggi. Zhou Leiyun berkata tanpa ragu-ragu, manajer umum Xia, Grup Shengxi selalu menyambut baik kerjasama manajer umum Xia di tingkat ibu kota. Saya dapat mentransfer sebagian saham kepada Anda, atau menggantinya dengan saham perusahaan Taoyuan Anda. Ini tidak masalah. Zhou Leiyun sangat ingin berhubungan seks dengan Xia Ruofei. Jika Xia Ruofei bersedia, dia bahkan tidak akan memberikan sebagian saham grup Shengxi kepada Xia Ruofei, tetapi dia juga tahu bahwa Xia Ruofei pasti tidak akan meminta apapun, jadi dia mengusulkan proposal kerjasama modal.
Tentu saja, Xia Ruofei tidak terlalu tertarik dengan hal ini, dia hanya berkata sambil tersenyum, aku hanya bercanda, mari kita bicarakan hal-hal seperti itu nanti. Tonton bolanya dulu. Zhou Leiyun kecewa ketika mendengarnya apa yang dia katakan, tetapi karena Xia Ruofei tampaknya tidak tertarik, dia tidak dapat mengejar ketinggalan dan meminta Xia Ruofei untuk bergabung dengan grup Shengxi, jadi dia mengangguk dan berkata, baiklah, Tuan Xia, Anda punya waktu untuk mempertimbangkan lamaranku, ya dan ada kabar baik untuk klub. Oh, Xia Ruofei mengangkat alisnya, bicaralah untuk mendengar. Kami bersaing memperebutkan lawan di peringkat ke-7, tim Sevilla. Pertandingan mereka baru saja dimulai. Staf kami mendengar dari tempat kejadian. Sekarang Sevilla tertinggal 1 gol. Zhou Leiyun tersenyum dan mengangkat kepalanya. Telepon berkata, itu terjadi saat kita sedang mengobrol. Xia Ruofei mendengar kata-kata itu dan berkata, sekarang hampir tidak ada ketegangan dalam permainan kita. Jika Seville berakhir dengan skor ini, maka kita bisa naik ke tempat ke-7. Ya, Zhou Leiyun berkata dengan penuh semangat, jika ini masalahnya, 3 putaran tersisa dan inisiatif akan sepenuhnya ada di tangan kita. Selama kita tidak melakukan kesalahan sendiri, kita tidak perlu berharap lawan kita akan melakukan kesalahan, untuk mengungguli kami, lagi pula, kami tidak memiliki kesempatan untuk menghadapi Seville secara langsung. Tanda seru. Kata Xia Ruofei sambil mengangkat gelas anggur di atas meja kopi di depannya dan berkata, apalagi yang harus kukatakan. Selamat minum, ayo hibur lawan kita di Seville. Zhou Leiyun tertawa dan berkata, masuk akal. Minumlah satu. Semua orang menyentuh cangkir itu sambil tersenyum, lalu melanjutkan menonton pertandingan. Pada saat ini, Ling Qingsui berkata sambil tersenyum, ya, Ruofei, kami baru saja bertaruh kapan Anda bisa mencetak gol tercepat, hasilnya. Siapa yang menang? Xia Ruofei berkata sambil tersenyum. Tidak ada yang menang. Ling Qingsui berkata, jawaban yang paling mendekati jawaban benar adalah Wei Wei, tapi jauh lebih buruk. Siapa tahu kamu bisa mencetak gol dalam 15 detik. Ya, katakanlah aku menang, aku malu pada diriku sendiri. Kata lagu Wei. Jadi, Ling Qingsui berkata, awalnya kami mengatakan bahwa siapapun yang kalah akan mengundang semua orang untuk makan besar. Pada akhirnya, kami memutuskan bahwa Anda akan menjadi tamu keramah tamahan ini, siapa yang akan membiarkan Anda bermain kartu karena akal sehat. Xia Ruofei tertawa dan berkata, tidak masalah. Saya minta makanan ini, Anda pilih tempatnya. Ya, jika pembalap Spanyol benar-benar bisa naik ke posisi ke-7 setelah putaran ini. Saya mengundang seluruh tim untuk makan besar. Saat wasit meniup peluit akhir pertandingan, para pemain Girona tak mau berdiam diri sejenak di lapangan. Ini adalah kekalahan memalukan yang hampir tertulis dalam sejarah tim, dan psikologi mereka mengalami pukulan berat. Permainan lawan yang terdegradasi memang belum usai, bahkan ada pula yang belum dimulai, namun meski begitu, Girona masih berada di posisi ketiga terbawah. Setelah babak ini, niscaya mereka akan terjerumus ke zona degradasi. Meski masih ada 3 babak tersisa, namun kemungkinan berjuang di darat sangat kecil. Khususnya, babak ini kalah 0 hingga 8, dan kepercayaan diri para pemain juga sangat buruk. Saya benar-benar tidak tahu apa yang bisa dilakukan dalam 3 putaran berikutnya. Tim degradasi terkadang mengandalkan ledakan semangat. Begitu semangat ini dilampiaskan dan ditambah dengan skor putus asa dari pantai, sungguh tak berdaya untuk kembali ke angkasa. Meski secara teori Girona masih memiliki harapan untuk terdegradasi, namun siapapun yang paham bola bisa melihat bahwa musim depan, jika ingin menyaksikan pertandingan Girona, saya khawatir saya hanya bisa melaju ke Liga Kedua. Begitu wasit meniup peluit akhir pertandingan, Xia Ruofei berdiri dan berkata, Zhou, ayo kita pergi ke ruang ganti bersama. Biarkan semangat para pemain menambah semangat lagi. Kirimkan sedikit bonus. Zhou Leiyun bertanya, diperlukan. Xia Ruofei tertawa dan berkata, tentu saja, cukup untuk memberikan 20% berdasarkan hadiah kemenangan kali ini, itu harus didorong terlebih dahulu. Selain itu, kita harus berjanji bahwa jika kita memasuki pertempuran Uni Eropa, setiap orang akan mendapat bonus besar. Terkadang uang adalah motivasi yang paling menarik. Tanda seru, kata Zhou Leiyun. Xia Ruofei menoleh ke arah Song Wei dan Ling Qingsui dan berkata,
biarkan Tuan Zhou mengirim mobil untuk mengantarmu kembali ke hotel dulu. Tentu saja, dua gadis tidak cocok memasuki ruang ganti. Xia Ruofei tidak ingin mereka menunggu sendiri, jadi dia ingin mereka kembali ke hotel dulu. Ling Qingsui mengangguk dan berkata, "Oke. Tapi jangan lupa janjimu untuk makan besar." Xia Ruofei tertawa sambil tersenyum dan berkata, "Tenang. Anda tidak bisa melupakannya. Malam ini akan melaksanakannya. Presiden Zhou, izinkan saya mengaturnya dan memilih tempat terbaik. Saya akan membayarnya." Zhou Leiyun berkata sambil tersenyum, "Sama-sama." Keempatnya meninggalkan kotak bersama. Asisten Zhou Leiyun datang dan membawa Ling Qingsui dan Song Wei kembali ke hotel. Xia Ruofei dan Zhou Leiyun berjalan menuruni tangga menuju ruang ganti. Kali ini Xia Ruofei tidak sengaja menutupi wajahnya, dan para fans juga mengetahui bahwa dia ada di dalam kotak VIP, jadi cara ini terus berlanjut, dan para fans di sebelahnya datang untuk menyapa Xia Ruofei. Antusiasme membuat Xia Ruofei merasakan otot-otot di wajahnya tersenyum kaku, berjalan turun dari kotak VIP, dia berjalan selama 10 menit dalam jarak dekat. Zhou Leiyun juga disambut dengan antusias oleh banyak penggemar, dan ketua klub juga menikmati perasaan dukungan penggemar, dan merasa cukup baik. Saat keduanya datang ke ruang ganti, pemain Spanyol itu baru saja kembali dari pertandingan dan para supporter begitu antusias. Ruby pun sangat senang bisa menghadiri konferensi pers pasca pertandingan. Kali ini, pemain yang dibawanya adalah 2 gol dan 3 assist. Selain Xia Ruofei, Wu Lei adalah pemain yang paling menarik perhatian penonton. Meskipun Xia Ruofei hanya bermain di paruh pertama permainan, dia tetap memenangkan permainan terbaik tanpa keraguan. Mark Roca membawakan kembali trofi terbaik untuknya, dan baru saja melihat Xia Ruofei dan Zhou Leiyun di pintu ruang ganti. Mark Roca memegang bola pertandingan di satu tangan dan piala di tangan lainnya. Setelah melihat Xia Ruofei dan Zhou Leiyun, wajahnya tiba-tiba menunjukkan kegembiraan, dan dia segera berjalan mendekat dan bertanya pada Zhou Leiyun terlebih dahulu. "Oke," lalu saya berkata kepada Xia Ruofei, "Tuan Xia, ini adalah trofi pemain terbaik Anda, dan bola ini diserahkan kepada Anda oleh Wu. Dia pergi ke konferensi pers dan meminta saya untuk menyerahkannya kepada Anda." Petik 2. Xia Ruofei mengambil 2 hal sambil tersenyum dan berkata, "Terima kasih Roca." Kemudian dia berkata, "Kepada para pemain, semuanya mandi dan ganti baju dulu. Musim telah memasuki tahap akhir yang penting, dan Anda tidak boleh sakit saat ini. Tuan Zhou dan saya punya kabar baik untuk diumumkan kepada Anda." Para pemain setuju, dan Yu Guan memasuki ruang ganti. Kedua bos, Xia Ruofei dan Zhou Leiyun, tidak memiliki rak, mereka duduk di ruang ganti sambil mengobrol dan menunggu semua orang keluar. Para pemain tahu bahwa bos besar sedang menunggu di luar, jadi mereka mandi secepat mungkin, mengenakan pakaian olahraga kering, dan segera keluar. Wu Lei dan Ruby juga menghadiri konferensi pers dan kembali ke ruang ganti bersama. Ketika Ruby melihat Xia Ruofei dan Zhou Leiyun, dia dengan cepat mempercepat dan datang untuk menyapa. Setelah dengan sopan menyapa Zhou Leiyun, dia menoleh ke Xia Ruofei, terutama karena Xia Ruofei dapat berkomunikasi langsung dengannya dalam bahasa Spanyol, dan Xia Ruofei bukan hanya bosnya, tetapi juga pemain paha Spanyol. Sebaliknya, dia secara alami berpikir Xia Ruofei semakin dekat. "Tuan Xia, penampilan Anda hari ini sungguh fenomenal," kata Ruby bersemangat. "Pada konferensi pers tadi, sebagian besar pertanyaannya adalah tentang Anda." Xia Ruofei berkata sambil tersenyum, "Tim Girona tidak terlalu kuat, dan tidak ada yang bisa dibanggakan dari memenangkannya." Ruby mau tidak mau menunjukkan tampilan yang tidak wajar. Meski tim Spanyol tidak sesedih Girona musim ini, mereka sudah mendapatkan keunggulan degradasi sejak dini. Namun, dalam hal kekuatan kertas, Spanyol dan Girona pada dasarnya memiliki kekuatan yang hampir sama. Xia Ruofei memasukkan Girona ke dalam barisan ikan dengan sangat ringan sehingga Ruby sepertinya tidak menunjukkan wajahnya. Meski setelah Xia Ruofei keluar, pemain Spanyol itu mengandalkan pemain utama reguler dan tetap mencetak 3 gol di Girona dalam 45 menit babak kedua. Nampaknya perbedaan kekuatan kedua tim relatif besar, namun hal ini harus dilihat secara terpisah. Tanpa keunggulan 5 bola di babak pertama, tim Spanyol tidak akan bisa bermain begitu santai, dan kemungkinan besar para pemain Girona akan tetap gelisah,
sehingga sering menyebabkan kesalahan di pertahanan. Bagaimanapun, kehilangan 3 bola adalah hal yang normal. Ruby memikirkannya dan memutuskan untuk tidak membahas masalah Girona. Dia berkata dengan tulus, "Tuan Xia, terima kasih banyak atas semua yang telah Anda lakukan untuk tim. 6 poin dari 2 pertandingan ini sangat berharga bagi klub. Mungkin setelah musim kembali ditinjau, kita akan menemukan bahwa ini 6 poin akan menjadi kunci bagi kami untuk memasuki perang Eropa. Terutama melawan Barcelona, itu adalah 3 poin yang sama sekali tidak direncanakan." Petik 2. Xia Ruofei mengangguk sambil tersenyum dan berkata, "Jika memungkinkan, saya bahkan ingin bermain untuk tim dalam 3 putaran terakhir, tapi aku benar-benar minta maaf. Urusan rumah tanggaku juga sangat sibuk. Aku khawatir hanya tinggal 3 putaran lagi. Terserah kalian semua, yakinlah, kami akan berusaha sekuat tenaga untuk memenangkan tempat perang Eropa." Xia Ruofei telah menyelesaikan tugasnya secara berlebihan. Dia awalnya datang untuk bermain untuk tim melawan Barcelona dan akan pergi. Kini dia bermain 1 kali lagi dan membantu tim meraih kemenangan 8-0. Jangan bilang 3 poin, tapi tambah juga selisih 8 gol ke tim, 5 di antaranya terkait langsung dengan dirinya. Ini untuk klub, jika di akhir musim secara merata perlu menghitung poin-poin kecil, ini 8 selisih gol mungkin memainkan peran yang menentukan. Xia Ruofei telah membantu tim melalui pertandingan tersulit, berhasil memenangkan tandang Barcelona, dan kemudian membuat Girona menangis, seperti dalam permainan, level tersulit telah disingkirkan. Selain itu, omong-omong, saya juga membunuh yang kecil aneka ikan. Jika lawan yang tersisa tidak dapat menghadapinya, dan jika mereka tidak mempertahankan kemenangan di tahap akhir, sungguh tidak tahu malu melihat penatua Jiangdong. Xia Ruofei mengangguk sambil tersenyum dan berkata, "Saya mendengar bahwa Sheffield masih tertinggal. Jika skor ini dipertahankan hingga akhir pertandingan, maka kami akan berada di 7 besar dan pada dasarnya kami dapat mengamankan tempat di perang Eropa. Lalu, untuk 3 pertandingan tersisa, selama kami sendiri tidak melakukan kesalahan, tidak ada yang bisa merebut hasil kemenangan dari kami." Petik 2. Ruby mengangguk penuh semangat dan berkata, "Ya, staf kami telah mengawasi pertandingan di depan. Skor di lapangan masih 1-0, dan Sheffield tertinggal." Xia Ruofei berkata, "Kalau begitu nyalakan saja TV, ayo kita tonton pertandingan ini bersama. Jangan sampai aku terus mengkhawatirkan hal ini. Ruang ganti tim tuan rumah tentu saja sangat lengkap." Begitu kata-kata Xia Ruofei jatuh, seorang pemain segera berlari untuk menyalakan TV dan dengan cepat menemukan saluran untuk menyiarkan permainan tersebut. Semua orang melihat siaran langsungnya, dan ternyata Sheffield masih 0-1. Saat ini, paruh kedua permainan baru saja dimulai, jadi Xia Ruofei dan Zhou Leiyun hanya menemani semua orang untuk menonton pertandingan. 45 menit pertandingan memang cepat dan cepat, namun bagi pemain Spanyol sebenarnya cukup menyakitkan, apalagi kini Sevilla sudah tertinggal, mereka tidak sabar menunggu waktu berlalu dan skor tak kunjung berubah. Xia Ruofei dan Zhou Leiyun duduk di posisi depan dan tengah. Ruby sedang duduk di sebelah Zhou Leiyun. Xia Ruofei juga memanggil Wu Lei yang keluar dari kamar mandi dan duduk. Mereka bertiga mengobrol dalam bahasa Mandarin sambil menonton bola. Kekuatan tim Sevilla masih sangat kuat, apalagi saat tertinggal gol, serangannya semakin sengit. Sepanjang babak kedua, lawan Sheffield, Mallorca, berang dan nyaris tidak ada serangan balik yang layak. Ketiga lini tersebut saling berdekatan, sehingga para pemain Spanyol terlihat ketakutan. Untungnya, meski Mallorca seolah-olah sewaktu-waktu kebobolan bola, keberuntungan selalu berpihak pada mereka. Di babak kedua saja, Sevilla sudah melepaskan 2 tembakan yang membentur tiang, dan kembali terjadi tenggelam. Melihat ia hendak masuk, sundulannya berhasil dihalau oleh bek Mallorca di garis gawang. Perasaan kehilangan bola setiap saat membuat pemain Spanyol sangat gugup. Mereka bahkan lebih gugup daripada para penggemar Mallorca, dan mereka tidak tahu berapa kali mereka gugup ketika bermain sepak bola. Waktu berlalu setiap menit dan detik, Mallorca berguncang di tengah badai, secara ajaib melindungi gawang. Para pemain Spanyol benar-benar merasa seperti berada dalam hitungan detik. Akhirnya pertandingan memasuki tahap waktu tambahan cedera. Ofisial keempat mengangkat tanda. Semua orang melihat waktu tambahan selama 5 menit. Berbagai kutukan,
Meskipun orang Spanyol tahu bahwa mengumpat di depan TV tidak akan berpengaruh, mereka secara tidak sadar bersikap kasar. Rekaman siaran juga menunjukkan bahwa pelatih Mallorca sangat tidak puas dengan perpanjangan waktu ini dan terus-menerus mencari ofisial keempat untuk melakukan protes. Faktanya, dari sudut pandang objektif, Mallorca kurang lebih menggunakan beberapa taktik rumput berbaring di babak kedua. Dengan sedikit kontak fisik, mereka akan terjatuh ke tanah secara berlebihan, apalagi setelah 70 atau 80 menit, mereka terus melakukannya. Ada yang kejepit dan terjatuh ke tanah, wasit harus menghentikan permainan berulang kali. Siar Wolfey lebih santai dibandingkan pemain Spanyol lainnya saat menonton bola. Saat pertandingan baru memasuki masa penghentian cedera, pemain Mallorca lainnya terjatuh ke tanah dengan kesakitan menutupi pahanya, dan pemain Sevilla di sebelahnya tidak berdaya dan keduanya tidak melakukan kontak fisik sama sekali. Usai wasit menghentikan pertandingan, pemain Mallorca itu memberi isyarat kram. Banyak pemain Sevilla yang menunjukkan ketidakpuasan, sementara para pemain Mallorca dengan gugup memberikan pemain tersebut untuk masuk akal. Menekan kaki, wasit hanya bisa memberi isyarat kepada dokter tim untuk masuk ke lapangan. Siar Wolfey berkata sambil tersenyum, "Saya pikir di paruh kedua pertandingan, dokter tim yang paling lelah adalah Mallorca. Saya khawatir dokter tim mereka akan mengalami kram." Orang-orang Spanyol itu tertawa. Padahal, meski kekuatan pemain Spanyol itu tidak terlalu kuat, namun etika profesional mereka tetap baik, dan jarang berbaring di rumput untuk mengulur waktu dalam permainan. Namun saat menyaksikan pertandingan ini, tidak ada satupun dari mereka yang mengungkapkan rasa jijiknya terhadap Mallorca, bahkan sedikit berharap Mallorca akan lebih tidak tahu malu, sehingga menunda waktu sedikit lebih lama. Atas permintaan terus-menerus dari wasit dan protes dari para pemain Sevilla, dokter tim membantu pemain Mallorca tersebut keluar dari lapangan. Mereka awalnya ingin keluar dari sidelin, tapi wasit menghentikan mereka tepat waktu. Keluarkan mereka dari lapangan dari garis bawah. Setelah para pemain Mallorca meninggalkan lapangan, mereka melompat ke tanah dengan acuh tak acuh, dan mereka hidup kembali. Dia bergegas ke pinggir lapangan dan mengangkat tangannya ke arah wasit untuk menunjukkan bahwa dia akan bergabung kembali dalam permainan. Wasit juga agak cuek dengan gaya Mallorca, sehingga ia menutup mata dan menjatuhkan bola terlebih dahulu agar Sevilla melakukan kick-off terlebih dahulu. Para pemain di Sevilla tidak melakukan pelanggaran sekarang. Pertandingan itu karena cedera, dan terhenti, sehingga setelah pertandingan dilanjutkan, bola masih berada di pihak Sevilla. Sevilla langsung mengambil bola untuk melancarkan serangan. Pemain Mallorca menunggu dengan cemas di pinggir lapangan, tangannya nyaris masam. Wasit akhirnya kembali menatapnya dan kemudian memberi isyarat bahwa dia boleh masuk ke lapangan. Sebenarnya waktu tambahan cedera pada pertandingan ini mencapai lebih dari 6 menit, yang juga merupakan kompensasi wasit atas keterlambatan Mallorca di masa tambahan waktu dan kompensasi yang diberikan kepada Sevilla. Namun, Sevilla kurang beruntung di laga ini. Bom liar di babak akhir masih belum mampu menembus gawang Mallorca. Pada akhirnya, mereka hanya mampu membayar kesalahan tingkat rendah di babak pertama. Skornya benci. Saat wasit akhirnya meniup peluit akhir pertandingan, terdengar sorak-sorai di ruang ganti Stadion El Prat. Para pemain Spanyol saling berpelukan untuk merayakannya, dan mereka lebih bahagia karena kemenangan tim mereka. Siar Wolfey juga merayakannya bersama Wu Lei, Zhou Leiyun dan Ruby. Begitu hasil pertandingan ini keluar, apapun hasil tim lain, pihak Spanyol sudah memastikan setidaknya menempati peringkat ke-7 usai babak tersebut. Dengan kata lain, setengah kaki orang Spanyol telah memasuki medan perang Eropa.